pada media pembelajaran kimia yang pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang perkembangan tabel periodik unsur. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Nah, seperti halnya atom, tabel periodik unsur juga berkembang. Pengelompokan tabel periodik unsur itu sudah dilakukan oleh beberapa ahli. Yang pertama dilakukan oleh Anthony Lavoisier. Perkembangan sistem periodik unsur diawali pada tahun 1789 oleh Anthony Lavoisier, dan pada tahun itu Lavoisier berhasil mengelompokkan tiga jenis unsur berdasarkan sifat kimianya, misalnya gas, tanah, logam, dan non-logam. Oke, selanjutnya berdasarkan hukum triade de Berliner. Jadi, J.W. de Berliner pada tahun 1829 mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifatnya. Tiap kelompok terdiri dari 3 unsur atau triade. Unsur yang terletak di tengah merupakan rata-rata massa atom 2 unsur yang pertama dan juga yang ketiga. Misalnya, contohnya Li, Na, dan K. Massa atom relatif Na adalah massa atom rata-rata dari unsur Li dan juga K. Jadi 6,94 tambah 39,10 bagi 2 yaitu 23,02. Nah, namun kelemahan hukum triade ini tidak semua unsur memenuhi hukum triade seperti ini. Hukum Octave-Newlands. Jadi, menurut hukum ini, unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Massa atom relatif itu artinya massa atom dari unsurnya itu ya. Jadi, pada hukum ini, unsur pertama akan memiliki sifat kimia mirip dengan unsur ke-8. Unsur kedua akan memiliki sifat dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Sifat ini berkala setelah 8 unsur maka disebut dengan oktav ya, seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Nah, namun pada perkembangan selanjutnya ditemukan beberapa unsur yang tidak sesuai dengan hukum oktav ini. Kemudian tabel periodik unsur ini diperbarui kembali berdasarkan tabel periodik Mendeleev. Lothar Meyer dari Jerman dan Mendeleev dari Rusia melakukan penggolongan unsur berdasarkan pada prinsip Newlands tadi. Nah, Lothar Meyer lebih mengutamakan sifat-sifat kimia unsur, sedangkan Mendeleev lebih mengutamakan kenaikan massa atomnya. Jadi, unsur-unsur yang memiliki sifat serupa ditempatkan pada satu lajur tegak yang disebut golongan, sedangkan lajur horizontalnya untuk unsur-unsur yang berdasarkan pada kenaikan massa atom relatifnya. Mendeleev ini juga memberikan tempat kosong untuk unsur-unsur yang kemungkinan akan ditemukan. Selanjutnya adalah tabel periodik modern seperti yang kita kenal sekarang. Ini yang ditemukan oleh Henry G. Moseley yang berpendapat bahwa kenaikan nomor atom sama dengan urutan kenaikan massa atom. Hasil ini diperoleh berdasarkan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom yang disebut sistem periodik modern, dan kemudian disebut juga dengan tabel periodik unsur yang kita ketahui sekarang. Nah, dalam tabel periodik modern ini ditemukan keteraturan penggolongan sifat dalam satu periode atau baris dan kemiripan sifat dalam satu golongan atau kolom. Jadi unsur yang satu golongan memiliki sifat dengan golongannya. Misalnya 1A, Li, dan Na dia akan miripi sifat yang mirip ya. Begitu juga dengan Be dan Mg, dia akan mirip karena dia satu golongan. Yang tadi
penjelasan tentang perkembangan tabel periodik unsur. Semoga kalian paham dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.